makan terasi di emperan kos-kosan, makan ikan di teras perumahan. Kondisi tidak menjadi alasan untuk mendapatkan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah aidan. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang hari ini mengumpulkan kita semua di sini. Namun sebelum itu, tak lupa yang saya hormati, di sini ada mudir Kota Bapak di Jakarta Timur, Ustadz Imam Abu Arkom, sedang keliling untuk melihat para calon ahli surga di Gedung Bu Hilda. Juga ada para guru, Ustadz Pandi dan sebagainya, ada Ustadz Ikhlas dan semuanya, yang mereka semua sudah menyiapkan waktunya di rumah untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman. Di setiap hari mereka malam-malam bangun, nyiapin materi, tak lupa mendoakan kalian. Maka sudah selayaknya teman-teman juga mendoakan mereka. Oleh karenanya Ustaz sering ingatkan, kalau lagi berpisah, doakan mereka, karena mereka sudah mendoakan kalian, dan agar keberkahan ilmu mereka dari Allah benar-benar tertancap pada teman-teman. Baik, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, mari kita bersalawat kepada teladan kita dunia akhirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk bisa meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustadz akan berkisah tentang seorang bapak tua. Orangnya tua, kakinya dalam kisah disebut pincang. Ada yang tahu kira-kira siapa ini? Ciri-cirinya orangnya tua, kakinya pincang. Amru bin Al-Jamu. Barakallahu fiik. Amr bin Al-Jamu. Ini hadiahnya. Baik. Siapa namanya? Ya? Fatih Aryawan. Barakallahu fiik. Baik. Jadi hari ini Ustaz akan berkisah tentang Amru bin Al-Jamu. Amru bin Al-Jamu ini adalah seorang dermawan di kota Yasrib. Dulu namanya masih Yasrib, kalau sekarang Madinah. Beliau ini adalah pentolan-pentolan orang besar yang dihormati di sana. Dan orang-orang besar di sana itu, kalau misalkan di rumahnya, pasti dia punya yang namanya Tuhan. Tuhan yang akan dia datangi dan dia akan urusi. Kalau dia punya keinginan, dia akan berdoa kepada itu. Nah, Amru Al-Jamu ini teman-teman punya Tuhan, namanya Manak. Disebutnya Manak. Terbuat dari kayu yang mahal. Ia dilumuri wewangian, kemudian dipajang di rumahnya, di kamarnya.
Jadi kalau Amru al-Jamu ini pengen melakukan sesuatu dan mau mengambil keputusan, maka dia akan berkonsultasi. Tahu berkonsultasi? Siapa yang tahu berkonsultasi? Apa konsultasi? Ya, konsultasi itu menyampaikan, mengutarakan, atau misalkan bertanya. Bertanya. Konsultasi itu bertanya. Jadi kalau mau ada apa-apa, ini Amru al-Jamu ini nanya sama siapa nanyanya? Sama mana Tuhannya? Maka ketika Islam ini datang ke kota Madinah, keluarganya Amru al-Jamu ini sudah masuk Islam. Anaknya 3. Namanya Muawis. Ada di sini Muawis. Ustaz di Kutab ada namanya Muawis. Ada di sini Muawis? Oh, tidak ada. Di Kutab ada namanya Awis panggilannya. Awis mungkin. Ada sama Muaz. Ada Muaz di sini. Nah, anaknya Amru bin al-Jamu itu Muawis, Muaz dan Khalid. Ya, Khalid. Bukan Khalid. Dan Khalid 3. Dan ada istrinya namanya Hindun. Hindun, bukan bihun, bukan. Ya, Hindun. Nah, Hindun dan 3 anaknya ini sudah masuk Islam atas ajakan dari Mus'ab bin Umair. Jadi yang dakwah ke kota Yasrib itu nama sahabatnya adalah Mus'ab bin Umair. Ada Umair di sini. Barakallahu fi. Ini Mus'ab, itu Umair. Ya, ini Umair kan? Umair bin Fulan. Ini Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair ini datang ke Mus'ab bin Umair ini adalah sahabat yang bisa merubah kondisi Yasrib yang tadinya menyembah berhala menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya dalam waktu singkat banyak orang yang menjadi Islam. Di antaranya keluarganya Amr bin al-Jamu ini. Ketika Amr bin al-Jamu tahu bahwa ada orang yang ada Mus'ab bin Umair ini, ia dalam pikirannya berpikiran jangan sampai anak-anaknya juga ikut serta. Sehingga ketika bertemu dengan istrinya Hindun, ia berkata, Hindun, jangan sampai anak-anak kita dia keluar dari agama kita dan mengikuti agamanya Mus'ab bin Umair. Itu kata Amr bin al-Jamu. Lalu dijawab sama Hindunnya, aku, kalau bahasa kitanya sami'na wa ata'na. Sami'tu wa ata'tu. Aku ikuti apa yang engkau maksud. Tapi bagaimana jika seandainya engkau mendengarkan beberapa kata dari anakmu yang dari bahasa mereka, dari Mu'az. Celaka. Apakah Mu'az sudah masuk Islam? Marah bapaknya. Mukanya memerah. Bagaimana dia masuk Islam dan saya tidak tahu. Kata Hindun, kata istrinya, dia hanya ikut beberapa kali pengajiannya, kalau bahasa kita, pengajiannya. Baik kalau itu, panggilkan dia. Akhirnya Mu'az ini dipanggil teman-teman. Dipanggil menghadap ayahnya, Amr bin al-Jamu. Baik, perdengarkan buatku apa yang kata-kata yang engkau dapatkan. Maka Mu'az ini akhirnya membacakan surat Ummul Quran. Apa itu? Surat apa itu? Barakallahu fikum. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai akhir ayat selesai. Kata ayahnya ini, Masya Allah,
bukan Masya Allah ya, dia kan belum Islam. Masalah untuk kita ya takjub. Kalau kita takjub, kita bilangnya Masya Allah. Dia indah sekali kalimat-kalimatnya. Apa kata Muaz? Betul Bapak. Tapi ada yang lebih indah dari itu. Engkau harus masuk Islam sebagaimana, karena pengikut-pengikutmu sudah masuk Islam juga. Kata Amr bin Al-Jamuh, saya harus menanyakan pendapat dulu kepada mana. Kata Muaz dijawab, ayah, tidak perlu bertanya kepada mana. Dia kan hanya sebuah kayu. Dia tuli, tidak bisa berbicara. Ayahnya semakin marah. Kata ayahnya, saya sudah katakan, saya akan bertanya dulu kepada mana. Saya tidak akan memutuskan sesuatu kecuali atas dasar mana. Akhirnya ayahnya ini pergi ke tempat kamarnya, ke tempat dia simpan itu Tuhan. Dia memuji dengan pujian terbaik. Kalau kita kan alhamdulillah memuji Allah. Dia memuji dengan pujian terbaik sampai, duhai mana, engkau pasti sudah tahu bahwa ada orang yang datang dari Mekah tidak menginginkan keburukan kecuali darimu. Ia menginginkan semuanya menyembah dan tidak menyembah kepada engkau. Maka apa yang harus aku lakukan? Nah, kalau biasanya di dalam buku kisah itu, biasanya kalau lagi ada patung itu di belakangnya ada ibu-ibu yang menjaga. Jadi kalau ada jawaban nanti bisa lewat ibu-ibu. Jadi kalau ada patung di belakangnya ada yang jagain, bukan sesajen, ya. Ada yang jagain, dan ia adalah seorang nenek-nenek atau ibu-ibu. Dan ketika menyampaikan itu tidak ada jawaban, maka ditinggalkan. Nah, ketiga saudaranya, maksudnya anaknya, siapa tadi anaknya? Muawiz, Muaz dan Khalad, itu sama ibunya juga menginginkan ayahnya ini masuk Islam. Hindunya ini mencintai suaminya. Karena apa? Karena kalau beda, nanti dia tidak akan masuk surga. Pemahamannya begitu Hindu. Maka ketika anak-anaknya ingin bapaknya masuk Islam, berpikir bagaimana caranya supaya ayahnya ini benar-benar dia tidak yakin dengan Tuhannya. Karena di hari pertama dia tidak mendapatkan jawaban. Anak-anaknya ini ketika malam hari, teman-teman, malam hari pada saat ayahnya tidur, mereka ini pelan-pelan masuk ke ruang Tuhannya. Dia ambil Tuhannya, dia bawa keluar, kemudian dilempar ke tong sampah, ke tempat pembuangan yang banyak kotoran. Ketika pagi tiba, ayahnya bangun, pas mau berjumpa dengan mana, dia menemukan tidak ada Tuhannya. Celaka, siapa ini yang sudah mengambil Tuhanku? Anak-anaknya itu emang kerja sama, diam. Gozi. Tidak ketahuan kan? Mereka tidak ada yang jawab, tidak ada yang, anak juga tidak ditanya. Bapaknya keluar rumah, akhirnya nyari Tuhannya. Dia temukan di mana? Di tempat pembuangan yang sudah penuh dengan kotoran. Maka dia ambil Tuhannya, lalu dia kembali ke rumahnya, dibersihkan dari kotoran, kemudian dicuci, lalu dilumuri lagi dengan uangnya, simpankan lagi ke tempat yang tadi. Ini berulang, hari berikutnya kejadian sama.
Malam-malam pelan-pelan kakinya. Kan biar nggak kedengeran. Kalau lari-lari kayak teman-teman kedengeran. Jadi ini kerjasama. Diambil lagi, dibuang lagi, dan kali ini ke tempat yang kumuh lagi. Sampai pada pagi hari, bapaknya bangun, marah lagi, seperti awal. Dan akhirnya dicari lagi, jumpa lagi, ketemu lagi. Masih berjodoh dia sama Tuhannya. Dicari, ketemu. Seperti di awal, dibersihkan dari kotoran, dilumuri dengan wangian, lalu disimpan lagi. Di hari ketiga, pada hari ketiga nih, kata Amr bin Al-Jamuh kepada Manat. Karena saking jengkelnya nih, gak ada yang ngaku anaknya. Karena kan gak cerita semuanya. Maka dikasihlah pedang. Dikasih pedang nih Tuhannya. Dikasih kayak kalau pendekar ada pedangnya di sini ya. Kasih pedang. Wahai Manat, kalau emang engkau memiliki kemampuan untuk melawan dan membela diri, maka lakukanlah. Jadi dikasih senjata. Kayak temen-temen nih, dikasih senjata, pulpen, buku, bakal nulis. Kalau mau nulis, betul nggak? Dikasih nggak? Iya, Quran bakal menghafal. Ini si Manat ini dikasih pedang, teman-teman. Udah dikasih pedang. Ketika Amr bin Al-Jamuh ini benar-benar dia sudah sepertinya tertidur, mulai beraksi kembali. Ketiga anaknya ini mengintil. Kalau mengintil ngikutin. Jadi dia berjalan pelan-pelan, masuk kembali, bukanya, buka apa namanya? Pintunya. Biar kagak kedengeran. Diambil lagi. Dan kali ini karena dia ada pedang, dia ikatkan itu di mana? Kepada bangkai anjing. Diikat nih. Dibalas. Tadi dikasih pedang, ini diikat dengan bangkai anjing dan dibuang lagi ke tempat yang kumuh. Tahu tempat kumuh? Jorok. Iya, jorok. Begitu. Pagi-paginya bapaknya malah lagi. Celaka. Kemana-mana. Hingga akhirnya dia cari dan dia temukan Tuhannya sedang terikat dengan bangkai anjing yang penuh dengan lumuran kotoran. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Untung tidak sedang makan ya. Kalau sedang makan bisa wow. Nah, iya ada kan. Ada yang bisa ngebayang begitu langsung keluar lagi. Nah, akhirnya Amr Al-Jamuh ini marah dan mengambil Tuhannya hingga dia akhirnya merasa keyakinan kepada Tuhannya mulai rontok. Dan singkat cerita, akhirnya Amr Al-Jamuh ini dia akhirnya melepaskan keyakinan kepada Manat dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam karena perjuangan anak-anaknya. Anak-anaknya menginginkan bapaknya masuk Islam sehingga berbagai cara dilakukan agar apa? Agar bapaknya paham. Manat kagak bisa ngapa-ngapain. Manat benar-benar buta, tuli, kagak bisa ngasih apa yang diminta. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau perang, ini udah masuk Islam ceritanya. Ini ketika mau perang ini, maka anak-anaknya ini pengen perang ceritanya, ikut perang karena jihad. Kayak teman-teman hari ini perangnya apa dari rumah ke sini. Semangat atau tidak perang apa namanya? Belajar? Semangat tidak? Barakallah. Ini anak-anaknya udah menyiapkan peralatan perang dan mau ikut. Bapaknya ini sekarang udah Islam, bapaknya udah
udah bersyahadat. Melihat anaknya begitu antusias ingin melakukan perang, maka Bapak Amr al-Jamuh ini pengen ikut. Tapi apa kata anaknya? Ojo pak, ojo. Orang Jawa. Kalau orang Jawa gitu ya. Ojo pak, ojo usah ikut. Gak usah, ojo milu katanya. Gak usah ikut pak. Bapak itu udah tua. Kemudian Bapak itu kakinya pincang, ada uzur syar'i. Nggak perlu ikut, boleh nggak ikut. Kenapa? Ada rukhsah bahasa agamanya. Rukhsah itu keringanan. Pertama tua, kedua kakinya pincang. Tapi apa kata bapaknya? Nggak bisa. Sampai akhirnya bapaknya ini datang ke Rasul. Datang ke Rasul ngaduin apa yang dilakukan anak-anaknya. Beliau itu pengen ikut perang supaya dapat syahadah. Tahu syahadah? Barakallahu fi. Ya, boleh Ustaz. Kasih siapa namanya? Oh, habis. Kasih habis. Oke. Syahadah itu syahid. Jadi ayahnya ini benar-benar pengen dapat syahid, maka ngadu ke Rasul dan akhirnya kata Rasul, ya sudah, biarkan dia ikut berperang. Maka akhirnya ayahnya ini dibolehin ikut perang karena punya keyakinan. Makanya sebagai anaknya itu yang tadinya melarang semuanya biar dia tetap di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa karena Rasul sudah mengizinkan. Hingga akhirnya Amr bin al-Jamuh ini pamitan perang seakan-akan adalah untuk yang terakhir kali. Pamit kepada istrinya bahwa ia akan ikut perang dan ingin mendapatkan syahadatan. Dan singkat cerita, ketika sedang berperang, apa yang diinginkan sesuai dengan harapan bapaknya ini, ia akhirnya syahadah dan dia terbunuh syahid. Sehingga ketika sudah selesai perang, Rasulullah mencari para syuhada dan menemukan Amr al-Jamuh dalam keadaan ia sudah tidak lagi bernyawa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesannya dalam kisah ini adalah bagaimana sebuah keinginan yang begitu berat. Sebagaimana tadi di awal Ustadz pantunnya apa? Kondisi tidak menjadi alasan untuk mendapatkan kemuliaan. Kalau Amr bin al-Jamuh kemuliaan ketika menjadi syahid, nah kalau teman-teman kemuliaan menjadi seorang ahli ilmu. Dari rumah nih harus ada tekad. Saya harus bisa sampai ke kota biar apa? Biar dapat ilmu. Jangan kalah sama Amr al-Jamuh yang udah tua, yang secara semangat harusnya teman-teman lebih bersemangat. Usianya masih panjang kira-kira, mudah-mudahan ya. Meskipun usia kita tidak tahu nih. Ya. Jadi pesannya dari kisah ini, biar teman-teman nih yang masih muda-muda, masih lucu-lucu, masih mudah diatur yang mudah, masih sulit diatur yang sulit, ya. Tapi semuanya kalau ada keinginan, maka insya Allah dia akan didapatkan. Sebagaimana dalam kaidah orang Arab, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan dapatkan. Baik, itu saja kisah hari ini, kisah Amr al-Jamuh, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman di sini agar bisa mendapatkan apa yang ditekadkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.